Anda tidak ingin masalah rokok tersebut mengganggu kegiatan belajar mengajar. Ini adalah hal yang bagus, positif. Tapi di sini kita lihat akibatnya Anda tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai beberapa prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2023. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai Stational Judgment Test atau biasa disebut dengan SJT yang akan diujikan untuk kategori P2 dan P3 PPPK Guru tahun 2023. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, kita langsung mulai ya. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal atau prediksi soal terkait dengan Situational Judgment Test atau SJT yang pada periode sebelumnya PPPK 2022 adalah tes observasi teman-teman untuk guru kategori P2 dan P3. Tapi kali ini adalah SJT teman-teman ya. Jadi kalau Situational Judgment Test itu diberikan beberapa situasi kepada teman-teman. Nah, bagaimana tindakan teman-teman jika dihadapkan dengan situasi tersebut gitu ya. Jadi kalau ada situasi, bagaimana teman-teman menanganinya atau bagaimana teman-teman menyikapinya teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, di sini sekalian saya juga akan memperkenalkan atau spill soal-soal yang ada di bimbel saya untuk SJT teman-teman. Jadi teman-teman yang berniat untuk ikut bimbel juga mulai bisa DM saya untuk ikut di bimbel PPPK kategori P2 dan P3 karena alhamdulillah banyak banget kemarin yang minta teman-teman ya. Semoga kalau sudah mendekati 500 orang atau peserta, kita langsung mulai bimbelnya secepatnya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung spill soal-soalnya teman-teman ya. Ini dia soal yang pertama yang akan saya perlihatkan. Oke teman-teman, ini dia soal pertama yang akan saya perlihatkan buat teman-teman. Ini dia yang nomor 2 teman-teman ya di bimbel kita. Anda meyakini bahwa sikap disiplin setiap orang mampu meningkatkan prestasi dan percaya diri, lebih menguasai materi, siap menghadapi berbagai situasi dan manfaat lainnya. Akibatnya untuk mewujudkan sikap disiplin pada siswa, maka tindakan yang Anda lakukan adalah A. Membuat peraturan tertulis untuk ditaati para siswa, B. Memberikan hukuman bagi setiap siswa yang terlambat, C. Memberikan contoh dengan datang paling awal, D. Meminta para wali murid bekerja sama agar siswa tidak terlambat, atau yang E. Memberikan hadiah untuk anak yang paling awal datang. Di sini hadiah teman-teman ya. Oke, gimana teman-teman? Silahkan teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman. Inti pertanyaannya ada di sini ya. Untuk mewujudkan sikap disiplin pada siswa, maka tindakan yang Anda lakukan. Gimana teman-teman ya? Ingat, tindakan yang Anda lakukan lebih kepada diri Anda ya, bukan kepada orang lain. Oke teman-teman. Nah, yang A, membuat peraturan tertulis untuk ditaati para siswa. Ingat teman-teman, apakah peraturan tertulis saja cukup? Apakah iya teman-teman ya, perlu ada tindak lanjut setelah adanya peraturan. Kalau hanya peraturan kemudian tidak ada yang mentaati juga sia-sia saja teman-teman. Jadi ini bukan poin yang tinggi. Kemudian yang B, memberikan hukuman bagi setiap siswa yang terlambat. Apakah hukuman ini bisa langsung diberikan jika siswa terlambat? Apakah tidak ada peringatan atau lain sebagainya teman-teman? Nah, ini juga tidak bisa kita jadikan salah satu jawaban yang tepat ya untuk mewujudkan sikap disiplin ini. Jadi bukan terkait dengan bagaimana kita menghukum siswa kalau dia tidak taat dan lain sebagainya ya, tapi lebih kepada bagaimana teman-teman sendiri yang membangun sikap atau cara agar siswa itu mau ikut gitu, mau bertindak disiplin. Kemudian yang C, memberikan contoh dengan datang paling awal. Ini adalah salah satu tindakan yang tepat teman-teman ya. Kenapa? Karena
Untuk mewujudkan sikap disiplin itu harus datang dari para guru dulu gitu teman-teman. Terutama dalam pertanyaan ini adalah Anda ya sebagai guru. Jadi untuk mewujudkan sikap disiplin ataupun mentaati semua peraturan itu datangnya dari orang yang membuat peraturan. Karena di sekolah itu yang membuat peraturan adalah para guru. Jadi otomatis yang harus mentaati paling awal adalah guru tersebut gitu teman-teman. Jangan sampai di sekolah aturannya adalah para siswa datang lebih awal tapi gurunya terlambat. Itu bukan tindakan yang sesuai teman-teman ya untuk mewujudkan sikap disiplin para siswa. Jadi harus datang dari guru dulu teman-teman ya. Kemudian yang D meminta para wali murid bekerja sama agar siswa tidak terlambat. Ini betul teman-teman ya, tapi ingat kembali lagi bahwa setiap hal itu, setiap aturan itu harus ditaati terlebih dulu oleh guru teman-teman ya, bukan oleh orang lain gitu teman-teman ya. Jadi yang D ini juga tidak tepat. Kemudian yang E memberikan hadiah untuk anak yang paling awal datang. Hadiah ini tidak cukup teman-teman, karena kenapa? Kalau ada pilihan yang mengandung hadiah atau iming-iming hadiah dan lain sebagainya, itu usahakan jangan dipilih. Kenapa? Karena kalau sudah sekali teman-teman memberikan hadiah, maka akan berikutnya bukan karena kesadaran para murid untuk dia datang disiplin, tapi karena dia ingin hadiah. Itu yang kita hindari, jangan sampai seperti itu teman-teman ya. Meskipun kenyataannya mungkin teman-teman memberikan hadiah dulu gitu biar ditaati. Tapi secara teori teman-teman tidak bisa hanya mengandalkan hadiah, karena hadiah itu jangkanya pendek. Mungkin besok teman-teman tidak punya uang lagi untuk memberikan hadiah gitu teman-teman ya. Jadi bukan solusi yang baik teman-teman untuk memberikan hadiah. Kita eliminasi ya. So di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C teman-teman, yang poinnya 5. Nah, mungkin ada yang tanya, Kak, kenapa di contoh-contoh soal sebelumnya itu jawabannya cuma ABCD, sekarang ABCDE? Jadi ini teman-teman, karena SJT ini adalah salah satu atau bentuk dari kompetensi teknis teman-teman ya, kompetensi teknis untuk kategori P2 dan P3 guru. Jadi kalau kompetensi teknis itu pilihan gandanya ada 5 ya, ABCDE. Jadi saya sesuaikan. Kalau yang sebelum-sebelumnya observasi guru pada periode 2022 atau SJT di PPG guru itu biasanya 4 ya pilihan gandanya. Jadi sebelumnya saya buat 4, tapi sekarang kita sesuaikan dengan pilihan ganda untuk kompetensi teknis yaitu 5 teman-teman ya, ABCDE. Jadi teman-teman mungkin pengecohnya lebih banyak. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Oke, saya perlihatkan latihan yang keempat teman-teman ya. Anda tanpa sengaja menemukan rokok pada salah satu tas siswa. Aturan yang berlaku, siswa tidak diperbolehkan membawa rokok dan tidak boleh merokok. Anda meminta siswa tersebut membuang rokok dari tasnya dan melanjutkan pembelajaran kembali. Anda tidak ingin masalah rokok tersebut mengganggu kegiatan belajar mengajar di kelas Anda. Akibatnya Anda tidak memperpanjang masalah tersebut. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Gimana teman-teman? Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Nah teman-teman, berkaca dari yang observasi pada tahun 2022, ini pilihan gandanya ada 4 ya. Kalau di sana tidak ada jawaban ragu-ragu, tidak ada. Tapi di sini karena kita menyesuaikan dengan 5 pilihan ganda, jadi ada jawaban ragu-ragu juga teman-teman ya. Semoga nanti soal yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan prediksi soal kita kali ini teman-teman. Anda tidak ingin masalah rokok tersebut mengganggu kegiatan belajar mengajar. Ini adalah hal yang bagus, positif. Tapi di sini kita lihat akibatnya Anda tidak memperpanjang masalah tersebut. Apakah tepat teman-teman tidak memperpanjang masalah? Tidak tepat teman-teman ya. Kenapa tidak tepat? Karena di sini siswa tidak diperbolehkan membawa rokok, itu aturannya. Jadi kalau teman-teman tidak memperpanjang masalah tersebut, hanya bilang buang rokok itu tidak tepat teman-teman ya. Karena besok-besok dia akan tetap membawa rokok. Tidak ada jera atau tidak ada sanksi yang diberikan gitu. Tidak ada peringatan yang diberikan kepada anak atau peserta didik yang melanggar peraturan. Jadi ini negatif ya, Anda tidak memperpanjang masalah tersebut negatif. Meskipun dia bilang di sini Anda tidak ingin mengganggu kegiatan belajar. Ini positif alasannya, tapi tindakannya negatif. Jadi ini totally adalah negatif teman-teman ya. Ini adalah kalimat yang negatif. Kalau dia negatif, ingat jawabannya adalah sangat tidak setuju teman-teman, yang memiliki poin 5 ya. Kecuali kalau dia nanti kesimpulan dari soal tersebut positif, baru jawaban paling tepat itu sangat setuju gitu. Oke teman-teman, kita next lagi ke soal yang berikutnya. Oke teman-teman, ini dia soal yang berikutnya. Ini latihan nomor 31 di bimbel kita teman-teman.
Kita baca sama-sama ya. Sebagai seorang guru, Anda mengetahui bahwa Anda memiliki tanggung jawab untuk menertibkan dan mendisiplinkan para siswa. Anda sering melihat siswa yang tidak menggunakan seragam sekolah, seperti yang tertera pada aturan. Misalkan aturan memasukkan baju ke dalam celana, aturan rambut tidak boleh melebihi bagian telinga untuk laki-laki, dan lain-lain. Ketika Anda menemukan mereka yang melanggar aturan, maka A. Saya akan memberi hukuman jika ini sudah terjadi berkali-kali. B. Saya memperingati saja agar tidak mengulangi. C. Saya memaafkannya sebab sikap pemaaf adalah sikap yang mulia. D. Saya membiarkannya hingga mereka sadar sendiri. Atau yang E. Membawa mereka ke ruang BK. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat ketika Anda menemukan mereka melanggar aturan. Ini teman-teman, saya mendapatkan beberapa informasi dari teman-teman kita yang pernah mengikuti tes observasi di tahun 2022. Saya lihat di sana soalnya tidak begitu panjang teman-teman ya, tapi menyesuaikan dengan ini adalah soal P3K, dan biasanya soal kompetensi teknis itu lumayan panjang teman-teman, jadi saya modifikasi teman-teman ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk menjawab soal dengan baik nanti teman-teman. Nah, di sini kita lihat ketika Anda menemukan mereka melanggar aturan, intinya adalah siswa melanggar aturan bagaimana tindakan seorang guru gitu ya teman-teman ya. Entah itu di sini ada rinciannya, apa saja tindakannya yang melanggar, misalkan seperti tidak memasukkan baju dan lain, ini adalah bumbu saja. Bumbu teman-teman ya. Jadi ini adalah pengecoh saja teman-teman. Intinya adalah ketika Anda menemukan mereka yang melanggar aturan itu bagaimana tindakan teman-teman. A. Saya akan memberi hukuman jika ini sudah terjadi berkali-kali. Ini bagus teman-teman yang memberi hukuman. Kemudian kita lihat saya memperingati saja agar tidak mengulangi. Nah, apakah memperingati saja cukup teman-teman? Tidak teman-teman ya, ketika mereka sudah berkali-kali membuat kesalahan, maka teman-teman tidak bisa hanya sekedar memperingati. Jadi yang B ini kita eliminasi, kemudian yang C, saya memaafkannya sebab sikap pemaaf adalah sikap yang mulia. Ini betul teman-teman ya, sikap pemaaf adalah sikap yang mulia, tapi di sini Anda tidak mengambil tindakan ketika murid atau peserta didik itu melakukan kesalahan. Jadi ini tidak unggul teman-teman. Diam saja tidak unggul ketika teman-teman melihat suatu kesalahan ya. Jadi teman-teman harus bertindak ketika ada kesalahan. Kemudian yang D, saya membiarkannya hingga mereka sadar sendiri. Ini tidak bisa dijadikan solusi teman-teman ya, sampai kapan mereka akan dibiarkan sadar sendiri. Apakah bertahun-tahun ataukah sampai mereka lulus? Nggak mungkin teman-teman ya, ini bukan solusi yang tepat. Kemudian yang E, membawa mereka ke ruang BK. Mana lebih tepat teman-teman? A atau E? Gimana teman-teman? A atau E? Lebih tepat yang E teman-teman ya, karena jelas. Jadi struktur di sekolah itu kan jelas, siapa yang memberikan hukuman, siapa yang menangani siswa-siswa bermasalah itu kan jelas, yaitu adalah guru BK. Jadi kalau teman-teman menemukan ada siswa yang melanggar peraturan, maka teman-teman sebaiknya membawa mereka ke ruang BK. Nanti mereka yang akan memberikan hukuman gitu teman-teman ya, atau sanksi ataukah peringatan gitu. Jadi lebih tepat di sini yang E ya, yang memiliki poin 5 teman-teman. Oke, clear teman-teman ya, tidak ada masalah. Jika tidak teman-teman, saya akan spill lagi soal berikutnya. Hai teman-teman, buat kalian yang lagi cari e-book untuk persiapan PPPK tahun 2023, aku merekomendasikan kalian untuk pakai e-book dari aku ini teman-teman ya. Isinya sudah ada manajerial, sosial kultural, dan wawancara teman-teman. Sudah ada soal, kunci jawaban, dan juga pembahasannya. Ada bocoran soal PPPK tahun 2022, ada kisi-kisi beberapa kompetensi teknis, dan ada trik menjawab soal cepat. Jadi buat kalian yang lagi persiapan untuk menghadapi PPPK tahun 2023, aku saranin banget kalian untuk mempunyai e-book ini teman-teman. Langsung aja DM ke IG aku. Oke teman-teman, semoga sukses. Ini dia teman-teman soal berikutnya, latihan nomor 45. Salah satu peserta didik Anda meninggal dunia. Semua peserta didik memberikan tanda bela sungkawa dan beberapa pergi ke rumah duka. Anda sebagai salah seorang guru yang memiliki kesibukan sehari-hari akan A. bergabung dengan yang lain untuk datang ke rumah duka mengucapkan bela sungkawa. B. cukup memberikan tanda bela sungkawa berupa uang tunai untuk digunakan keluarganya. C. datang ke rumah duka adalah bentuk duka cita yang baik. D. memberikan uang tunai lebih dibutuhkan daripada sekedar datang ke rumah duka. Atau yang E. izin tidak ke rumah duka disebabkan kesibukan saya. Gimana teman-teman? Silakan teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama ya teman-teman ya. Di sini
ketika seorang guru dihadapkan dengan situasi di mana peserta didiknya ada yang meninggal gitu teman-teman ya. Nah, bagaimana tindakan seorang guru teman-teman? Kita lihat di sini meskipun ada kalimat Anda seorang guru yang memiliki kesibukan, ini adalah bumbu saja. Ini adalah bumbu, jangan sampai terkecoh teman-teman ya. Intinya ada di sini, semua peserta didik memberikan tanda bela sungkawa dan beberapa pergi ke rumah duka. Nah, tindakan teman-teman sebagai guru apa? A. Bergabung dengan yang lain untuk datang ke rumah duka mengucapkan bela sungkawa. Ini positif teman-teman ya, kita tandai. Kemudian yang B, cukup memberikan tanda bela sungkawa berupa uang tunai. Ini bagus teman-teman ya, baik, tapi di sini teman-teman tidak cukup hanya dengan memberikan uang tunai saja teman-teman ya. Teman-teman harus bergabung sebagai bentuk ungkapan bela sungkawa teman-teman kepada orang yang meninggal dunia. Terlebih ini adalah peserta didik kalian teman-teman ya. So yang B ini tidak memiliki poin yang lebih unggul dibandingkan yang A ya, kita eliminasi. Kemudian yang C, datang ke rumah duka adalah bentuk duka cita yang baik. Ini betul teman-teman ya, tapi ini hanyalah pendapat. Kalau pendapat kita eliminasi teman-teman, karena di sini yang A adalah tindakan nyata dan positif ya, lebih unggul yang A dibanding yang C. Kita eliminasi yang C. Kemudian yang D, memberikan uang tunai lebih dibutuhkan. Ini betul teman-teman ya. Tapi kata daripada sekedar datang ke rumah duka ini juga tidak baik teman-teman ya, karena sama pentingnya memberikan uang tunai untuk keluarganya dengan teman-teman ikut bergabung ke rumah duka. Sama pentingnya teman-teman ya, tidak bisa dibandingkan. Jadi yang D ini juga bukan poin yang tinggi. Kemudian yang E, izin tidak ke rumah duka disebabkan kesibukan saya. Ini hanyalah pengecoh teman-teman ya. Meskipun di soal disebutkan Anda sibuk, tapi teman-teman harus menyempatkan diri untuk datang ke rumah duka teman-teman ya. Kecuali di rumah teman-teman juga ada yang meninggal. Oke, jadi yang E ini kita eliminasi. So jawaban yang paling tepat di sini adalah yang A ya, yang memiliki poin 5 teman-teman. Buat kalian yang mau tahu poin 4-nya di mana, silahkan gabung aja di bimbel aku teman-teman ya. Oke, saya next lagi ke soal yang berikutnya ya. Oke teman-teman, saya sepilkan lagi untuk latihan nomor 59. Anda adalah seorang guru. Setiap hari Anda bertemu dengan banyak karakter dari berbagai peserta didik, rekan guru lain, dan sebagainya. Sikap yang tepat saat Anda berinteraksi dengan guru lain adalah A. Melakukan interaksi dengan guru lain sebatas urusan sekolah. B. Melakukan interaksi sebatas dengan rekan guru yang meja kerjanya berdekatan. C. Menghindari interaksi dengan rekan guru yang berbeda agama atau etnis yang tidak terpengaruh. D. Melakukan interaksi dengan semua rekan guru di dalam dan di luar sekolah. Atau yang E. Melakukan interaksi jika ada yang perlu didiskusikan dan bertukar pikiran agar tidak mengganggu rekan guru lain. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama. Di sini intinya ada di kalimat terakhir teman-teman ya. Sikap yang tepat saat Anda berinteraksi dengan guru lain bagaimana? Yang A, sebatas urusan sekolah. Ini tidak tepat teman-teman ya, karena berinteraksi dengan guru lain itu bisa jadi dimanapun ya, meskipun itu bukan urusan sekolah. Karena itu bukan hanya sekedar rekan guru teman-teman ya, tapi mereka juga teman teman-teman ya, sahabat gitu. Kemudian yang B, melakukan interaksi sebatas rekan guru yang meja kerjanya berdekatan katanya. Nah ini tidak cukup teman-teman ya, karena di dalam sekolah itu tidak hanya Anda dan rekan guru di samping Anda yang di sana, tapi juga banyak rekan guru yang lain. Jadi teman-teman harus berusaha berinteraksi dengan yang lain juga ya teman-teman ya. Jadi yang B ini kita eliminasi. Kemudian yang C, menghindari interaksi dengan rekan guru yang berbeda agama dan etnis agar tidak terpengaruh katanya teman-teman ya. Nah, di sini ini adalah negatif ya, sikap diskriminasi teman-teman ya. Mau dia agamanya apapun, berbeda atau sama, teman-teman tidak boleh pilih-pilih dalam berinteraksi teman-teman. Apalagi di sini ada kata agar tidak terpengaruh. Ini menunjukkan kelemahan Anda bahwa Anda ini mudah terpengaruh. Jadi jangan sampai dipilih teman-teman ya. Jangan sampai terkecoh. Yang D, melakukan interaksi dengan semua rekan guru di dalam dan di luar sekolah. Ini tepat teman-teman ya, nggak boleh pilih-pilih dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun teman-teman harus menjaga interaksi yang baik. Kemudian yang E, melakukan interaksi jika ada yang perlu didiskusikan. Bagaimana kalau jika tidak ada yang perlu didiskusikan, berarti teman-teman tidak akan berinteraksi. Jadi ini juga negatif teman-teman ya, meskipun kalimatnya seolah positif, ini jangan sampai teman-teman terjebak. So jawaban yang paling tinggi poinnya di sini adalah yang D teman-teman ya, yang memiliki poin 5. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya spill teman-teman untuk soal-soal kita kali ini. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut mana jawaban yang memiliki poin 5, mana jawaban yang memiliki poin 4, 3, 2, dan 1, silahkan teman-teman boleh gabung yuk ke
bimbel kita untuk SJT. Jangan lupa teman-teman langsung DM ke IG aku teman-teman ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.